Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Karim ST yang telah menyampaikan sambutannya selaku sahibul bait pada kesempatan istighatsah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pulang, dan ini mungkin penting saya sampaikan, menyambung daripada apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Karim. Ada di dalam Al-Qur'an itu satu ayat. Sebenarnya tadi inti yang disampaikan Bapak Abdul Karim itu masuk di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil kita sama Allah karena kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, beriman akan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui ayat ini dipanggil kita. Kalau kita merasa sebagai orang beriman, harusnya labbaik ya Allah, aku terima panggilanmu. Apa kata Allah? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. La yaskhar qaumin. Janganlah satu kaum itu mencaci maki terhadap kaum yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi yang kita caci maki, bisa jadi yang kita jelek-jelekkan, bisa jadi yang kita hasut dan luar biasa apa itu namanya, itu adalah khairum minhum, bahkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan Al-Qur'an. Bisa jadi orang yang kita jelek-jelekkan, bisa jadi orang yang kita umbar aibnya di mana-mana, bahkan mereka itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengakui akan Allah dan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kita tanamkan adalah tetap untuk menjaga kebersihan batin dan diri kita. Supaya apa? Berkenaan dengan pemilihan presiden, berkenaan dengan pemilihan calon legislatif atau caleg, kita sangat mendukung mereka-mereka yang telah maju karena memang beliau adalah merasa mempunyai kemampuan untuk maju ke depannya. Yang terpenting bagi kita, siapapun yang kita pilih, siapapun yang menjadi pilihan kita, mereka adalah saudara-saudara kita. Jangan terjadi perpecahan di antara kita, jangan terjadi permusuhan di antara kita hanya dikarenakan 5 tahun ke depan yang selama ini kita sudah membinanya bertahun-tahun. Bahkan yang wajib kita bina dan wajib kita pegang adalah keutuhan kebersamaan ila yaumil qiyamah, selama-lamanya, bukan karena pesta demokrasi yang kemudian memporak-porandakan kerukunan di antara kita. Saya yakin Anda setuju tentang redaksi ayat ini. Setuju tidak? Siapapun yang akan maju, kita dukung, kita doakan. Maju dan majulah terus, karena memang kapasitas Anda di dunia seperti itu. Dan kami kapasitas sebagai tukang ojek, kapasitas seperti ini, maka kami pun juga akan jalan seperti ini. Tapi kami sangat mendukung mereka-mereka yang ingin maju dalam pentas politik nanti ke depannya. Supaya apa? Tentunya harapan kami semuanya akan menjadi, tentu khususnya wilayah kami ini, menjadi wilayah yang lebih baik lagi. Begitu kan jamaah? Begitu kan jamaah? Kita dukung semuanya, kita dukung semuanya, kita doakan semuanya. Yang penting jaga kesatuan dan persatuan di antara kita. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Ini kalau sebenarnya mau ceramah banyak, tapi waktunya memang harus jam 9 selesai. Istri saya sudah dipanggil, bisa jalan sekarang. Jangan, ntar diikutin jamaah yang lain, berbahaya. Nah, beliaunya harus ke Poncol hari ini. Kemana? Itu Cirende, dekat lapangan tuh saya. Alhamdulillah bisa dihadiri dan perwakilan daripada caleg-caleg yang hadir. Saya senang melihat Anda itu. Kalau seandainya saya ada kemampuan untuk maju, saya mampu. Tapi saya yakin nggak ada satupun yang memilih saya. Yakin. Mungkin ada pun satu orang istri tercinta saya, maka Anda, wahai orang-orang yang paling ganteng di kampung kami ini, maju terus. Kami akan doakan. Yang penting ketika Anda sudah diberikan amanah oleh Allah memimpin
kampung kita ini, memimpin bahkan memimpin negara kita ini, jangan sampai lupakan. Ingat, kesejahteraan dari para rakyat harus dikedepankan. Setuju? Tepuk tangan dong. 5 menit pas jam 9. Tadi ayatnya ada satu hadis. Saya tidak menakut-nakuti Anda sebagai wahai calon pemimpin, calon legislatif, atau mungkin calon presiden. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini adalah fakta yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Ketahuilah wahai para manusia, kata baginda Rasul, kullukum ra'in, Anda semuanya adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, dan Anda semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda pimpin. Andaikan Anda tidak menjadi calon legislatif, andaikan Anda tidak menjadi camat, Anda tidak menjadi menteri, Anda tidak menjadi presiden sekalipun, Anda semuanya itu adalah pemimpin di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilanjutkan oleh baginda Rasul? Fal imamul ladzi 'alan nasi huwa ra'in mas'ulun ar-ra'iyyati. Seorang imam, seorang pemimpin, bahkan pemimpin negara, dia akan bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Betul? Ya, jadi kalau saya ceramah kok diam aja bengong apa ya? Paham nggak ini? Paham nggak ya? Saya ulang. Anda sebagai presiden, Anda sebagai menteri, Anda sebagai legislatif, apapun yang Anda dapat, bahkan setaraf RT sekalipun, fal imamul ladzi 'alan nasi huwa ra'in mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap pemimpin akan ditanyai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya. Tidak menakut-nakuti sampai sudah melangkah ini. Nah, kepalkan tangan, maju ke depan, nonjok orang tuh. Kepalkan tangan saja, jangan maju ke depan. Iya. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Kita yang tidak menjabat apapun, Sidul nggak punya jabatan apapun, tetap farrajulu ra'in huwa mas'ulun ala ahli baiti. Sidul ini sebagai seorang laki-laki, Sidul ini sebagai seorang suami, mas'ulun ala ahli baiti, akan nanti di akhirat akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap keluarga yang dia pimpin. Anaknya kesiangan bangun subuh, Allah karim, Sidul gak jadi masuk surga. Sampai segitu, loh, anaknya kok gak tahu bersuci, Sidul dipanggil duluan. Najis bajunya kok tetap dibuat sholat tanpa ada pengajaran terhadap putra putrinya, Sidul gak jadi masuk surga. Ini posisi Sidul yang tidak punya jabatan. Maka seseorang manusia bisa mempertanggungjawabkan berbagai macam lini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai calon legislatif akan mempertanggungjawabkan rakyat dan masa Anda. Anda sebagai kepala rumah tangga akan mempertanggungjawabkan rumah tangga yang Anda pimpin. Kemudian Anda sebagai wal mar'atu ra'iyatun, yang ketiga kata Nabi, dan seorang wanita sebagai pemimpin ala ahli baiti zaujiha wa waladihi. Apa yang akan dipertanggungjawabkan ibu-ibu atau calon ibu-ibu, emak-emak tahun 75, emak-emak tahun 83, dan sesepuh-sepuhnya. Ya, saya lagi mikir nih artinya apa, lupa. Wal mar'atu ra'iyatun, seorang wanita, seorang ibu adalah pemimpin. Pemimpin untuk apa? Nanti di akhirat akan ditanyakan ibu-ibu, ditanyakan tentang apa? Mas'ulun ala ahli zaujiha wa waladihi, tentang rumah tangga yang dia bina, tentang anak-anaknya. Sudah kenal Allah ataukah belum? Cinta Rasulullah Allah ataukah belum? Sudah kenal Quran ataukah belum? Ini adalah tugas ibu-ibu. Maka sangat pantas ketika seorang ibu disebut madrasatul ula. Seorang ibu adalah tempat pendidikan pertama bagi putra-putrinya. Tepuk tangan itu loh.
buat oleh-oleh pulang. Ntar lagi saya pulang kampung masalahnya. Udah, ntar pulang etang. Ya Allah, jadi semua pemimpin-pemimpin atau ini nih, pemimpin-pemimpin kita ini RT, RW, mohon maaf komandan, nanti ditanya, Pak RW, ditanya sampai ini warganya ini sudah bener semua belum? Hayo, udah, Pak RT, RT saya, hayo, sudah pernah sholat belum tuh warganya? Tanya, kagak bisa, gak mudah masuk surga begitu saja. Tanya dulu warganya kayak gimana. Terus yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa abdur rajulu, dan hamba saya. Kalau sekarang sudah gak ada hamba sahaya, budak gak ada, tapi pembantulah boleh membantu. Wa abdur rajulu ra'in, dia adalah pemimpin juga, ala mali sayyidihi, atas harta tuannya, atas amanah yang diberikan kepada tuannya, bosnya. Kalau kita mengaku buruh kepada bos, mengaku menjadi buruh terhadap bos, maka kita pun juga harus siap menjaga harta dan amanah yang diberikan bos kepada kita. Ditanya lagi, Masya Allah. Akhirnya apa? Dalam sebuah hadis ini Rasulullah menutup hadisnya, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat wahai para umatku, ingat kalian semuanya ini adalah pemimpin. Kalian semuanya adalah pemimpin, mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Siap calon legislatif untuk maju ke depan? Siap. Kita doakan dan kita dukung. Yang penting jaga persatuan dan kedamaian. Jangan pernah mencaci maki, karena Al-Quran telah melarang kita. Oke? Oke teman-teman? Oke bro? Oke Pri? Oke, insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Istighosah di Hadrati Rabbil Bariyah, insya Allah jatuh di bulan Januari kalau tidak ada peringatan dari pemerintah. Kalau ada peringatan dari pemerintah, kita minggu tenang misalkan, ya kita istighosah di rumah masing-masing. Ya, di mall juga boleh, bikin aja istighosah di mall, berempat berlima juga boleh, lumayan ngadem di sana. Kalau pengen minum tinggal nunjuk, bayar tapi. Ya, oke demikian, semoga berkah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mewakili daripada keluarga besar Padepokan Al-Quran Tanpa Nama, mewakili keluarga besar Jamaah Istighosah di Hadrati Rabbil Bariyah, mewakili Kampung Baru Cirende, mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang tak terhingga. Wabil khusus yang kami muliakan, kami cintai sound system yang sudah paham benar terhadap tenggorokan saya, karena sebelum lahir beliau sudah lahir duluan. Terima kasih, begitu ya nyetingnya bagus bener. Wah, guru apa namanya? Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi